Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Barna akan melanjutkan mengenai persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Pada minggu lalu sudah kita mempelajari mengenai menentukan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini yang terakhir yaitu dengan menentukan akar-akar persamaan dengan rumus. Jadi kita bisa mencari X1 ataupun X2-nya, X1, X2-nya dengan cara mencari rumus. Seperti yang sudah saya berikan di modul sebelumnya. Jadi cara mencarinya silakan dipahami pada modul. Nah, ini saya langsung tuliskan saja di sini. Min B plus negatif B. Jadi untuk mencari X1 atau X2, jadi sama dengan negatif B ditambah maupun dikurang akar dari plus minus dari akar D. D itu apa? Diskriminan, nilai diskriminan diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Syarat nilai dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Ayo. Nah, itu PR. Kenapa nilai di dalam akar kok tidak boleh kurang dari 0? PR ya. Nah, kemudian ini min negatif B plus minus akar D per 2A. Jadi nanti kita bahas pada contoh ini. Nah, contoh tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus. Ingat, rumusnya adalah seperti ini ya. Ini rumusnya. Maka yang pertama kita cari tentu kita harus mengetahui nilai A, B, C-nya. Jadi A-nya berapa? A-nya berarti di depannya E kuadrat berapa bilangannya? Koefisien dari E kuadrat 1. Kemudian B, kalau di sini negatif, maka ya di sini juga negatif 5. Dan C berapa? 6. Oke, kalau sudah, maka X1 dan X2 kita bisa mencari, ini koma ya. X1, X2-nya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini negatif B. B-nya kan negatif juga, maka dikasih kurung. Kenapa? Karena B-nya negatif. Plus minus akar B-nya berapa? Negatif 5. Kuadrat dikurangi 4. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 6. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Berarti ini sama dengan per berapa? Per 2A. 2 kali 1. Oke ya, saya teruskan di sini. Sehingga X1 dan X2-nya ini diperoleh negatif kali negatif positif. Berapa? 5. Plus minus akar negatif 5 kuadrat berapa? 25. Dikurangi 4 kali 1 4 kali 6 24 per 2 kali 1 berarti 2. Oke ya, 2. Ini maka diperoleh 5 ditambah dan dikurang plus minus akar 1 per 2. Oke? Kalau sudah, akar 1 itu berapa toh? Nah, akar 1 itu kan kenapa kok dikatakan plus minus? Karena akar 1 itu bisa yang pertama 1, bisa yang kedua adalah negatif 1. Oke ya? Sehingga kita ambil yang pertama adalah, ini hasilnya sama dengan 5 plus minus 1 per 2. Oke? Kalau sudah, maka kita bisa mencari X1 sama dengan, kita ambil yang positifnya dulu. 5 ditambah 1 per 2. 5 tambah 1, 6, ya kan? 6 per 2 berapa? 3. Atau X2-nya, kita peroleh X2-nya 5. Kita ambil negatifnya di sini, kita ambil minnya, min 1 per 2. Berapa? 4 dibagi 2? 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapatkan berapa? 2 dan 3. Himpunan dari 2 dan 3. Oke ya. Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua di sini. Tentukan HP dari persamaan kuadrat berikut dengan rumus E kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0 ya. Ini. Maka kita harus mencari A-nya berapa? A-nya koefisien dari E kuadrat 1, koefisien dari X negatif 5, kemudian konstantanya negatif 24. Kalau sudah, maka kita bisa mencari X1 dan X2-nya pakai rumus negatif B plus minus akar D. D-nya itu apa? Diskriminan B kuadrat min 4AC per
2A. Oke ya, sehingga di sini negatif dalam kurung, karena B-nya negatif 5 ya tulis negatif 5 plus minus akar B kuadratnya berapa? Negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya berapa? 1, C-nya berapa? C-nya negatif 24. Nah, di sini per 2 kali 1. Kalau sudah saya lanjut di sini. Berarti X1 2-nya sama dengan negatif 5, berarti menjadi 5 ya. Negatif kali negatif kan positif 5. Plus minus akar, ingat negatif 5 kuadrat itu berapa? 25. 25, ingat negatif kali negatif positif ditambah 96 per 2. Kalau sudah berarti ini 5 ditambah plus minus akar 121 per 2. Oke ya, paham ya? Nah ini bisa didapatkan. Oke, jadi ini sama dengan 5 di plus minus akar 121 berapa? 11 ya, per 2. Jadi kita bisa mendapatkan X1 nya sama dengan 5, ambil plusnya dulu, plus 11 per 2. Berapa? 5 tambah 11, 16 bagi 2, 8. Kemudian atau X2 nya sama dengan, kita ambil yang minnya. Oke ya, ambil minnya. 5 min 11 per 2 berapa? Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini kita temukan negatif 3 dan 8. Oke, selanjutnya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi kita menyusun persamaan kuadratnya. Maka kalau kita menggunakan rumus, maka ini menggunakan X min X1 dalam kurung X min X2. Ini artinya kali ya. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Contohnya adalah tentukan persamaan kuadrat baru yang yang akar-akarnya diketahui X min 1. X1 nya adalah negatif 3 dan X2 nya adalah 3. Maka kita masukkan ini langsung X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Jadi ini X min dalam kurung karena X1 nya negatif 3, ini kan, kali X min 2 sama dengan 0. Ini berarti X plus 3 kali X min 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau sudah, maka ini sama dengan X dikali belakang, 3 dikali belakang. Berarti saya tulis di sini. Berarti X ini sama dengan 0 ya. X kali X min 2 plus 3. Kenapa? Dari sini plus 3 nya. X kali X min 2 baru plus 3 dikali X min, sama, ini harus sama, X min 2 sama dengan 0. Oke ya. Kalau sudah, ini kayak perkalian yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. X kali X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3X dikurang plus kali min, ya kan, 6 sama dengan 0. Hasilnya berapa? X kuadrat negatif 2 ditambah 3, 1. Maka ini sama dengan plus 1X ini kan. Nah, ini satunya nggak usah kita tulis, cukup kita tulis X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Oke ya. Selanjutnya, untuk menyusun persamaan kuadrat, yang kedua, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka kita peroleh persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Perhatikan di sini X1 plus X2 ini diperoleh dari persamaan kuadrat itu. Kalau persamaan kuadrat kan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi ini bisa sebaliknya. Cara mencarinya ini X1 plus X2 sama dengan min B per A. Sedangkan untuk X1 kali X2 itu kita peroleh dari C per A. Oke ya, nanti kita pelajari lagi. Di sini tentukan persamaan kuadrat jika diketahui X1 plus X2 nya adalah negatif 3 dan X1 kali X2 nya adalah negatif 1 per 2. Maka kita gunakan rumus ini. X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan
di sini X kuadrat min, ini kan sudah diketahui berapa, negatif 3. Koefisien variabelnya tetap X, plus X1 kali X2 nya adalah negatif setengah, sama dengan 0. Kalau sudah, maka X kuadrat negatif kali negatif positif 3X, positif kali negatif adalah negatif 1 per 2, sama dengan 0. Bu, bagaimana kalau misalkan di option kita tidak memenuhi jawaban ini? Caranya, kalau misalkan ini tidak ketemu, maka supaya per 2-nya itu hilang, ini semua kita kalikan dengan 2. Jadi semua dikalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh jawabannya, saya lanjut di sini ya. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. Ditambah, kalau ini plus ya plus, 2 dikali 3, 6X. Dikurang 2 dikali 1 per 2. 1, 2-nya kan habis. Sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadratnya. Oke ya. Selanjutnya, contoh berikutnya, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Tentukan alfa plus beta. Jadi, akar-akar persamaan itu tidak harus menggunakan X1 atau X2. Kita bisa menggunakan lambang-lambang yang lain, seperti alfa dan beta. Atau bisa juga pakai huruf, atau bisa pakai variabel yang lain, bebas saja. Ini saya contohkan di sini alfa dan beta. Jadi tentukan nilai alfa plus beta. Ingat ya, tadi sudah kita bahas sebelum ini tadi bahwa untuk mencari alfa plus beta atau X1 plus X2 ya, jika akar-akarnya X1 X2, maka X1 plus X2 mencarinya di mana? Min B per A. Jadi kita harus mencari dulu nilai A, B, C-nya. A-nya berapa dari sini? A-nya sama dengan 1, koefisien dari X kuadrat. B-nya berapa? Negatif 5. Dan C-nya berapa? 6. Oke ya? Clear ya? Kalau sudah, jadi penjumlahan akar-akarnya itu mencarinya adalah min B per A. Min dalam kurung, karena 5, negatif 5 ya kayak kurung, kasih kurung ya, per A. A-nya berapa? 1. Jadi negatif kali negatif 5, positif. 5 bagi 1, 5. Ini hasilnya 5. Kemudian alfa kali beta atau X1 kali X2. Cara mencarinya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya 6 per 1 sama dengan 6. Udah paham ya? Gampang aja ini. Kemudian jika ada soal seperti ini, carilah alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat kali beta. Maka kita harus mencari faktornya. Jadi kita ada yang kita keluarkan dulu untuk mencari faktornya. Jadi FBB-nya, kita cari FBB-nya. FBB dari L dan L kuadrat. Kalau kita mencari FBB dalam perpangkatan, cari pangkat yang terkecil. L dengan L kuadrat, pokok L. Alfa, maaf ya, alfa kali alfa dan alfa kuadrat, FBB-nya berapa? Alfa. Beta dengan beta kuadrat, beta. Kalau sudah, ini kita kurungkan. Sehingga alfa dibagi alfa, 1 nggak usah kita tulis. Beta kuadrat dibagi beta, beta. Ditambah alfa kuadrat bagi alfa, alfa. Oke ya. Beta dibagi beta, 1, tidak usah ditulis. Alfa kali 1 kan alfa. Sehingga kita ketemu. Cara mencarinya ini berarti dari alfa beta dikali alfa plus beta plus alfa. Oke ya. Kita kan bisa mencari alfa beta berapa? Ini alfa kali beta. Nilainya berapa? 6. Dikali beta kali plus alfa, berapa nilainya? Beta plus alfa, kan komutatif sifatnya. Alfa tambah beta sama dengan beta tambah alfa, itu sifat komutatif. Jadi ini sama, berapa nilainya? 5. Sehingga 6 kali 5 sama dengan 30. Clear? Clear. Oke. Kemudian ada alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, masih ingat perpangkatan? Masih ingat perkalian seperti ini? A plus B kali A plus B kuadrat, ini sama dengan apa? Kita cari A plus B dalam kurung kuadrat, ini pengkuadratan. Jadi ini kalau kita cari kan sama dengan A plus B kali A plus B, seperti ini kan. Kalau kuadrat kan perkalian berulang. Ini kalau kita cari kan A dalam kurung A plus B, ya kan. Kemudian ini kita plus B.
A dikali A plus B dikali A plus B kali A plus B, ini harus sama. Kalau sudah, berarti ini ketemu A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat, sehingga ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, sehingga kita bisa mencari ini. Oke ya, kita bisa mencari ini dari sini, sehingga A plus B kuadrat ini kita pindahkan ke sana menjadi min 2AB, ini ada B nya ya, ini nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke ya, paham ya? Nanti kalian coba dulu di rumah, siapa tahu nanti lebih paham lagi. Nah, sehingga kita bisa mencari, jadi kalau ada alfa kuadrat plus beta kuadrat, kita misalkan ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, hasilnya kita cari dari mana? Ya dari sini, alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa kali beta. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita cari alfa plus beta berapa? Tadi sudah kita cari. Alfa plus beta nilainya 5, berarti 5 kuadrat. Oke, dikurangi 2 kali alfa kali beta berapa? 6. Nah, cari 5 kuadrat 25. 25 dikurangi 12 berapa? 13. Ini nilainya. Oke ya? Sudah ya, yang selanjutnya ini adalah jika yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru. Yang ini akar-akar alfa plus beta dan beta plus alfa plus 2 dan beta plus 2. Tadi kan sudah diketahui bahwa alfa plus beta berapa tadi? Alfa plus beta tadi kan min B per A. Min B per A nya berapa? Min dalam kurung negatif 5 per 1. Ini 5 ya. Sedangkan alfa kali beta tadi sudah 6 per 1 sama dengan 6. Dari mana ini? C per A ya. C per A. Oke. Dan sekarang kita membuat persamaan kuadrat baru. Tadi kan kalau persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya alfa x1 dan x2, ya kan? Kita bisa menggunakan rumus jumlah dan kali. Jadi kita bisa menggunakan persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min apa tadi? X1 plus x2. Kalau kita menggunakan x1 x2 x, ya kan? Plus x1 kali x2 sama dengan 0. Ini kan rumusnya kayak gitu tadi. Sehingga dari sini kita cari ini. Kalau dijumlahkan berapa? Kan ini mintanya, jadi x1 nya itu kan nilainya, x1 itu nilainya alfa plus 2. Terus x2 itu nilainya beta plus 2. Oke ya. Jadi AX1 kita misalkan alfa plus 2. X2 nya nilainya beta plus 2. Sedangkan ini dicari x1 plus x2, maka kita cari alfa plus 2 ditambah beta plus 2, maka ini sama dengan alfa tambah beta ditambah 4. Alfa tambah beta berapa tadi nilainya? Alfa plus beta kan 5. 5 tambah 4 nilainya berapa? 9. Oke ya. Nah, yang selanjutnya ini yang pertama, poin pertama. Poin kedua ini alfa plus 2 kali beta plus 2. Kalau sudah kita kalikan biasanya alfa kali beta plus 2, ya kan? Plus 2 kali beta plus 2, ini harus sama. Berarti alfa beta ditambah 2 alfa ditambah 2 beta, oke ya, ditambah 4. Dari mana ini dikalikan aja, sehingga ini sama dengan alfa beta ditambah ini 2 nya kita keluarkan menjadi 2 kali alfa plus beta ditambah 4. Clear? Oke, kalau sudah, maka persamaan kuadrat barunya kita peroleh. Nah, ini kan nilainya sama dengan itu. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min x1 plus x2 nya, kan kita peroleh ini sama dengan 9x plus, ya kan? 9 nya dari mana Bu? 9 nya dari sini. Ini yang alfa x dianggap x1, ini dianggap x2, nilainya berapa? 9. Jadi ini sama dengan 9x, oke ya. Kalau sudah,
Ini nilainya berapa? Ya kita cari di sini. Alfa kali beta berapa? Alfa kali beta 6. 6 ditambah 2 kali alfa tambah beta berapa? 5. Ditambah 4. Oke ya, ditambah 4. Jadi hasilnya 6 ditambah 2 kali 5 10, 16 ditambah 4 berapa? 20. Maka ini sama dengan 20. Inilah persamaan kuadrat barunya. Oke ya, coba nanti membuat persamaan kuadrat baru dengan persamaan kuadrat yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa di kolom chat maupun di WA pribadi saya. Demikian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.